Something told me it was over. Na 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 na. I was Jaws. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi, kali ini kita punya bahan. Ini waru, ukuran target kita ini small ya. Nah biar bisa demek lah gitu. Akar lumayan ini teman-teman ya, kita nggak korek hari ini. Cuma hari ini itu kita pengen lakukan mungkin juga ada wiring, atau mungkin juga ya beberapa seleksi lah gitu kan, sambil lihat-lihat apa aja yang kurang, terus kedepannya nih kayak gimana. Jadi bisa kita evaluasi dari sekarang, bisa kita tutup kekurangannya dari sekarang. Jadi jangan sampai udah naik pot ceper kita baru nyesel, masih ada yang kurang, masih ada yang perlu disiasati gitu kan. Nah, jadi kalau masih dalam kondisi seperti ini ya, masih dalam, ini boleh dibilang ground ya, bukan semi ground, karena akarnya nih masih lepas nih teman-teman nih, karena kita memang pengen masih kesuburan gitu kan. Nah, jadi masih kondisi ground seperti ini tuh masih enak karena nutrisi masih bagus, masih berjalan lancar. Di sini juga bisa kita lihat nih teman-teman ya, beberapa rekayasa, beberapa siasat-siasat yang kita lakukan, yaitu tempel-tempel susu kayak begini nih, ya kan, ini hasil-hasil tempel susu nih teman-teman nih. Ini kalau lihat yang ini dari mata tunas ya, cabang yang nggak kepake kita tempelin ke sini. Dulu yang ini juga kita tempelin ke sini, sekarang udah bisa kita lepas. Dia ini udah hidup sendiri, udah mandiri. Kemudian dia juga punya mata tunas yang kita pikir ini udah tepat ya, karena jadi kalau kita lihat dia ini memang semi apa namanya, gaya informal ya, ketegak berkelok. Mohon maaf teman-teman kalau ada suara-suara angin, karena angin memang lagi kenceng-kencengnya. Nah jadi ini 1, 2, kemudian 3, kemudian ini 4 ya, ini 5, artinya ini batang terusannya. Biasanya informal itu kan terusannya ada di 3 gitu ya, 1, 2, 3 terusan gitu kan. Nah jadi dia memang udah jadi terusan nih teman-teman, terus ngeluarin belakang gitu kan 1. Nah setelah ngeluarin belakang, ini masih kita pelihara ke atasnya, karena kita nggak mungkin bikin terusan itu dari belakang gitu kan. Nah kita bikin dari sini, kemudian kita tempel sebagai cabang 4, kemudian ini cabang kelima, mungkin nanti ini terusan. Kita harapin ada mata tunas yang lebih dekat di sini karena target kita 30 cm. Jadi sebisa mungkin kita bikin runduk terus ke bawah. Jadi jaraknya juga sepertinya kita pengen yang ideal banget gitu kan. Nah jadi kita ukur nih berapa senti gitu kan, berapa senti ketinggian dari pangkal batang, pangkal pondasi maksudnya, sampai ke cabang utama ini ke sini tuh pengennya agak ngurangin gitu, minimal sama gitu kan. Jadi ngelihatnya nanti ideal gitu kan. Nah jadi jangan sampai rencananya
bogel small 30 cm tapi jaraknya nggak teratur, itu jadi nggak ideal juga kan teman-teman ya, jadi nggak enak. Jadi kalau kita bikin bogel, bogelin semuanya gitu kan, jangan ada jangkisnya gitu. Jadi kalau kita bikin bogel, jarak antar cabang itu benar-benar jadi perhatian yang penting tuh teman-teman ya. Karena orang bogel itu anatominya tetap ada tapi bogel gitu kan, artinya jaraknya nggak seperti normal, nggak seperti apa adanya gitu kan ya. Nah, jadi itulah yang kita pengen, yang kita mau dari bahan yang kita program seperti ini teman-teman nih. Oh iya bang, kadang-kadang kita mikirin buru-buru naik pot gitu, terus gimana bang naik pot ceper yang tepat tuh waktunya kapan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri nih teman-teman nih, segini model begini nih, model kayak gini, kalau mau naik pot ceper nggak jadi masalah gitu kan. Kalau kita pengen perkembangan yang lebih subur lagi ketika sudah ada di pot ceper, kita kan bisa lakuin semi ground gitu kan. Nah, tapi kalau buat kita sendiri sih, biasanya kita naikin ke pot ceper itu setelah kita ngerasa bahwa bahan yang kita punya ini sudah nggak ada lagi yang perlu disiasati teman-teman. Nah, itu baru kita naikin ke pot ceper. Artinya ketika naik pot ceper, kondisi semi ground itu nggak terlalu membebani banget sama kita gitu kan, karena ada banyak kekurangan. Jadi kalau bisa begitu naik pot ceper, kekurangannya udah tinggal sedikit gitu kan, kekurangan yang terdapat pada skemanya aja gitu kan. Misalnya perantingan ya sudah waktunya nggak terlalu disiasati, apalagi percabangannya gitu kan, apalagi posisi-posisi titik mahkota dan tajuk gitu kan. Nah, intinya naik pot ceper itu bolehlah, terserah teman-teman kondisinya kapan saja, yang penting tahu konsekuensinya ya, tahu resikonya, itu aja sih kalau menurut kita. Itu ada teman yang tanya soal seperti itu ya. Nah, kita kembali ke sini nih teman-teman nih. Kalau kita ngelihat jarak dari pangkal akar ke sini, kalau posisinya seperti ini sebenarnya nggak layak juga dibilang sebagai cabang utama ya, atau mungkin masih layak gitu ya. Nah, sebab kadang-kadang kalau yang namanya cabang terus terlalu bawah, tumbuhnya terlalu dekat dengan akar, itu kayaknya udah nggak layak lagi disebut sebagai cabang, tetapi dia adalah batang utama kedua gitu kan. Nah, gimana nih kalau ternyata memang kondisinya sebagai batang utama kedua, artinya nanti dia adalah cabang mandiri ya teman-teman ya, cabang mandiri yang harus punya mahkota sendiri, yang harus punya tajuk sendiri. Nanti yang ini dia punya mahkota, kemudian ini mahkota yang kedua atau juga tajuk di samping kanopi yang lain. Nah, biasanya untuk bonsai dengan gaya cabang 2 itu dia akan ketarik gitu ya. Jadi arahnya ke sana gitu. Nah, arah utama itu jadi prioritas kita ya, karena di kontes itu kita sendiri nggak tahu kenapa hal yang tarik menarik itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Artinya yang dimaksud tarik menarik itu, kesini kita pasang panjang sayap, kesini kita pasang panjang sayap gitu, artinya nggak kayak burung kali gitu ya. Kalau burung kan begitu sayap direntang lebarnya sama gitu kan, tapi di bonsai kayaknya nggak seperti itu, nggak tahu kenapa tuh teman-teman tuh. Besok kita tanya deh gitu kan, kenapa seperti itu. Artinya kalau memang peraturan itu peraturan kaku, kita pikir dunia real juga nggak sekaku itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita nanti tanya dapat jawaban yang logis, yang masuk akal, dari segala sisi, dari setiap sudut gitu ya. Di situ memang peraturan tuh susah gitu teman-teman ya. Kalau kita bikin bonsai kontes kita harus ngikut peraturan. Kita nggak bisa bikin bonsai kita jadi juara tapi atas dasar penilaian kita sendiri gitu kan, nggak bisa. Dapat bendera hijau alhamdulillah banyak pelajaran, dapat bendera merah alhamdulillah juga lebih banyak tuntutan juga gitu kan. Nggak ada yang enak sebenarnya jadi juara di kompetisi bonsai itu. Dapat apresiasi apapun itu nggak bisa bangga kita itu teman-teman.
apalagi cuma best 10, best in show, bahkan kadang yang juara pun kita nggak bisa bangga. Karena apa? Karena siapa tahu kan begitu bonsai kita berprestasi, juara, sementara ada bonsai yang lebih baik dari kita tuh nggak keluar ikut kompetisi gitu kan. Nah itu artinya bisa kita pahami bahwa apresiasi di dalam kontes bonsai itu boleh dibilang esensinya adalah bukan juaranya itu, tetapi bagaimana cara kita berkarya, bagaimana cara kita terus mengembangkan diri dalam dunia seni yang kita hobi, kayak gitu kurang lebih. Apresiasi tentu saja harus ada, karena itu membuat kita bersemangat. Ngobrol mulu nih, kita jadi nggak ngapa-ngapain nih teman-teman ya. Nah, tapi memang kalau ngelihat kondisi dia sekarang ini emang kayaknya nggak perlu kita apa-apain nih dia nih teman-teman nih, belum saatnya gitu kan. Yang ini aja nih kita mau kawatin, kita posisinya nggak bagus nih teman-teman. Jadi kita butuh yang tumbuh di sini ini nanti ya, biar dia ke sini gitu. Nah nanti kalau dia udah ke sini, ini jadi cabang, anak cabang sayap gitu. Nanti yang gedenya ini termasuk ke sini itu nanti akan coba kita tarik ke sana ya, ke belakang. Kita akan tarik ke sini, jadi posisinya dia lurus, ini cabang yang ke sini. Kemudian juga di sini nih masih perlu perbaikan, masih perlu rekayasa, kita harus mensiasatinya juga, tapi waktunya belum tepat. Yang di belakang juga sama, yang ini juga sama, yang ini belum waktunya kita buang. Oh iya teman-teman, tempel susu pada pohon waru itu kalau bisa jangan press gitu ya, jangan press. Maksudnya kalau kita butuh tempel di sini, kita press di sini, kemudian kita tempel di sini, itu beresiko teman-teman ya. Pengalaman kita tuh kayak gitu. Jadi pembengkakan di sini tuh gede banget karena kita harus nunggu nempelnya tuh lama gitu. Jadi harus kita lebihkan dulu batangnya atau cabang yang akan kita tempel tuh harus turun ke bawah. Kalau kita butuhnya di sini misalnya, nah, jadi yang kita potong tuh di sini gitu. Ini harus masih ada kehidupan. Kayak ini kan ada kambium hidup nih. Dulu di sini masih ada nih teman-teman nih. Begitu ini nempel, ini kita potong. Nah, karena apa? Karena kita juga akan mulai turun ke bawah, terus dipres di sini, dan ini akan kita pelihara untuk kelanjutannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu aja teman-teman ya buat kali ini. Kita cuma ngobrol doang nih, coba ngelihat bahan bonsai waru lokal ini teman-teman. Target small ya, biar bisa ikut demek dia tahun depan. Terus bogel, mudah-mudahan kita bisa merekayasa dia benar-benar jadi bogel lengkap di sini, baru nanti kita naik pot. Terima kasih, itu aja. Sekali lagi buat teman-teman yang selalu dukung channel Bonsai Imaji, terima kasih banyak. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.